Jalur transportasi Banda Aceh Melabuh putus total akibat longsor yang terjadi di sejumlah titik. Jalan perbukitan menjadi salah satu atau satu-satunya pilihan masyarakat untuk mencapai lokasi yang dituju. Akibat jalan terputus, warga harus melewati perbukitan untuk bisa mencapai lokasi yang dituju. Jalur transportasi Banda Aceh Melabuh belum dapat dilalui kendaraan setelah patah dan tertimbun tanah longsor di kawasan Pegunungan Paro Aceh Besar sejak Minggu pagi. Hujan yang belum juga berhenti membuat proses pembersihan jalan dari material longsor pun terhambat. Bolak-balik Bang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait bencana banjir dan longsor di Aceh, kita sudah bergabung dengan rekan Amran. Selamat malam Amran. Ya, selamat malam. Bila. Ya, bagaimana kondisi terkini di sana Amran? Apakah hujan masih terus mengguyur kawasan Aceh? Ya, memang hujan yang mengguyur Banda Aceh sejak 3 hari terakhir dengan intensitas ringan dan lebat masih terus terjadi hingga malam hari ini. Nah, kawasan yang terparah berada di 3 pegunungan, masing-masing di Pegunungan Paro, Hulu, dan Grute. Di Aceh Besar sendiri, Kecamatan Long merupakan salah satu kecamatan yang hingga saat ini masih terisolasi karena sejumlah alat berat belum mampu membuka material longsor yang masih menutupi badan jalan. Bila. Amran, lalu bagaimanakah upaya dari petugas untuk mencapai atau menemui para korban banjir di sana? Apakah mereka bisa menembus lokasi yang memang terputus akibat tanah longsor tersebut? Amran. Ya, sejak pagi Senin, bahkan Minggu, sejumlah alat berat memang telah dikerahkan ke lokasi dan pemerintah Aceh bersama Musbida Plus telah menetapkan bahwa musibah banjir dan longsor ini sebagai musibah provinsi dan sejumlah alat berat terus dikerahkan ke lokasi untuk memindahkan material longsor yang menutupi badan jalan. Namun kondisi jalan yang memang beberapa diantaranya amblas tidak dapat membuat alat berat ini tidak dapat menuju ke lokasi, terutama kecamatan Long, Aceh Besar. Ya, Arman, lalu adakah informasi terkait korban? Apakah ada korban jiwa terkait musibah ini, Arman? Ya, hingga Senin petang kita belum, dan Wakapolda tadi sempat mengunjungi beberapa lokasi dan memastikan bahwa banjir dan longsor tidak menimbulkan korban jiwa, tapi beberapa jembatan, rumah, bahkan persawahan milik warga turut terbawa longsoran. Ya. Arman, lalu apakah ada bantuan dari Pemda setempat untuk membantu para korban banjir ini? Arman. Sejak Senin, sejumlah bantuan bagi korban terus diupayakan agar dapat mencapai ke sejumlah titik lokasi. Personil TNI, Basarnas, dan relawan Rapi juga terus berkoordinasi untuk melakukan survei data-data di mana titik-titik pengungsian, dan sampai dengan hari ini pemerintah telah membuka 3 posko banjir dan longsor ini masing-masing di Pegunungan Grute, Hulu, kemudian Lok Sedu, dan posko induk di kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh. Ya. Arman, lalu berapa titikkah posko pengungsian bagi para korban banjir ini? Arman. Ya, sore tadi kami sempat berusaha memperoleh data, mencari data titik-titik yang telah dijadikan sebagai lokasi pengungsian, namun memang hingga Senin sore Badan Penanggulangan Bencana Aceh belum mampu mengumpulkan seluruh data. Mereka masih hingga saat ini masih berupaya mengumpulkan data yang dari Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kota.
Bila. Ya, Arman, terakhir, apakah yang dibutuhkan para pengungsi hingga saat ini, Arman? Ya, sejumlah pengungsi sebenarnya berharap agar mereka bisa segera lepas dari kondisi terisolasi, terutama warga di Kecamatan Lung. Dan sejak sore tadi beberapa di antaranya bahkan berusaha keluar dari pemukiman mereka untuk mencapai kota kecamatan terdekat. Dan sejumlah warga dari kabupaten kota di pesisir barat selatan Aceh juga berusaha terus menerobos timbunan longsor yang di beberapa titik itu mencapai lutut orang dewasa dengan bermodalkan memanfaatkan tenaga warga yang membantu dengan mengangkat sepeda motor mereka. Gila. Baik, Arman, tahan dulu laporan Anda. Kami akan bergabung bersama Anda, tapi kita akan tersambung dengan petugas Badan Penanggulangan Bencana Banda Aceh dengan Bapak Muklis Safi'i di Aceh Jaya. Selamat malam, Pak Muklis. Ya, selamat malam, Muksin Syafi'i, mohon maaf. Pak Muksin ya, maaf Pak Muksin. Pak Muksin, sejauh ini apa yang sudah diupayakan oleh petugas? Bisa kami laporkan setelah kami rapat tadi siang di kantor BPBA, sudah ditetapkan ada posko sekitar 600 personil dari provinsi yang akan mendrop. Itu terbagi menjadi 3 posko nantinya. Yang pertama posko induk, itu ada di BPBA, kemudian posko untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar ada di Lepung, Kecamatan Lepung, itu sudah di drop. Kemudian kita menerobos, ini saya kebetulan koordinator di Aceh Jaya. Hari ini kita sudah berjumpa dengan Bapak Bupati dan sudah berkoordinasi bagaimana kita mendirikan posko untuk memperkuat personil supaya masyarakat terisolir dan masyarakat yang membutuhkan itu cepat tertangani. Begitu. Iya, Pak Muksin, sejauh ini apa kendala yang dihadapi oleh petugas? Sejauh ini untuk akses jalan nasional itu sudah ditangani oleh Balai PU dan dibantu oleh masyarakat serta TNI Polri. Nah, itu peralatan alat berat sudah dikerahkan dari Lepung, itu sudah bisa tembus ke Lamno. Beberapa ruas jalan sudah di tanah-tanah longsor, sudah di kayu sudah dihilangkan sehingga masyarakat sudah bisa menerobos. Tetapi karena cuaca dan kondisi sudah sore, itu pada kilometer 64 itu ada batu sebesar alat berat dan belum bisa dipindahkan. Jika kami tadi tidak bisa menggunakan kendaraan roda 4, kami menggunakan trail atau roda 2 untuk menerobos dan kami tiba di lokasi Lamno. Insya Allah kita akan bukakan posko di Lamno. Begitu. Ya, Pak Muksin, lalu kendala terakhir ataukah upaya apa yang sudah dilakukan oleh petugas untuk mencapai lokasi terparah begitu, Pak Muksin? Upaya kita sudah koordinasi dengan pihak BPBD di Kabupaten Aceh Jaya bahwa selama ini selama 2 hari mereka masih mampu melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Di samping nanti kami akan melaporkan ke provinsi, akan di-drop lagi dengan bantuan berikutnya karena tanggap daruratnya merupakan tanggap darurat tingkat provinsi dengan selama 14 hari ke depan. Jadi kebutuhan kita akan coba inventarisir. Ada di sini ada sekitar 9 kecamatan dan ada beberapa titik yang terparah, ada 3 titik. Nah, itu akan semua kita hari ini kita koordinasikan dengan BPBD, kita perlu dapat data yang lengkap sehingga untuk penanganan kebutuhan pengungsi semua itu akan di oleh provinsi menggunakan dan melalui dinas sosial. Kemudian tugas kita adalah melakukan koordinir penguatan personil di lapangan, apa kebutuhan personil supaya personil bisa bergerak sampai cepat sehingga semua persoalan tertangani. Ya, Pak Muksin, lalu apa bentuk bantuan yang dibutuhkan dari pemerintah pusat? Menurut ada laporan tadi kita berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Jaya, Pak Amren, bahwa masyarakat karena di sini hujan terus menerus, tentu kebutuhan yang pertama adalah obat-obatan karena sudah mulai penyakit gatal-gatal, kemudian kebutuhan selimut karena cuaca sangat dingin, kemudian juga untuk kebutuhan anak-anak bayi, jadi makanan-makanan untuk kebutuhan balita dan lain-lain yang dibutuhkan ya. Nanti kita akan
coba koordinasi melalui laporan-laporan dari kecamatan-kecamatan. Karena di sini sudah ada dibentuk posko-posko tingkat kecamatan. Kita akan koordinasi mereka dengan kebutuhan apa yang akan dibutuhkan. Begitu. Pak Muhsin, apakah sudah ada jumlah pasti berapa titik posko pengungsian bagi para korban banjir dan longsor ini? Pak Muhsin. Sementara kami baru dapat laporan ada 3 titik. Mungkin besok akan bertambah lagi. Kita total jumlah yang terdata sementara itu ada di Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra, Kecamatan Sampo Init, dan ada 3 kecamatan lagi. Total itu ada 14.504 jiwa. Mungkin kita akan dapat data lebih, ini data sementara. Baik, Pak Muhsin Safi'i sudah bergabung. Terima kasih bersama kami di Kabar Malam. Kita akan kembali bergabung dengan Arman. Arman, Ya, adakah informasi terbaru yang Anda dapatkan terkait dari korban banjir maupun longsor ini? Arman. Ya, banjir yang mengguyur, yang longsor yang mengakibatkan kemacetan di pegunungan Paro dan Grute juga menimbulkan kekhawatiran karena jalur ini merupakan salah satu jalur bagi sejumlah truk tronton pengangkut bahan bangunan dan sembako untuk menuju kawasan barat Aceh. Namun hingga saat ini sejumlah truk-truk tersebut masih tertahan di kawasan Lok Sedu Aceh Besar dan dipastikan tidak akan mungkin mencapai lokasi kabupaten kota di pesisir barat Aceh seperti Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Abia, dan Tebu Salam, Singkil, serta Tapak Tuang. Nah, sejumlah warga berharap ada tindak lanjut segera agar seluruh muatan dari ini bisa segera mencapai ke kabupaten tersebut agar harga dari kebutuhan pokok di wilayah pesisir barat ini tidak melambung. Dan informasi terakhir, banjir juga mengakibatkan 3 jembatan gantung di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Kuta Codli dan Kecamatan Selimun di Desa Codbayu, dan Bak Sukun Lam Leot putus sore tadi.